Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Meski saat ini kita tengah berada di pandemi COVID-19, tapi dengan penuh semangat tentunya kita berharap bahwa ini semua akan berakhir. Apalagi saat ini di bulan suci Ramadan, kita harus tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Nah, di video kali ini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu tentang salah satu jenis teks yang tentunya sering kita temui. Mungkin bagi sebagian orang ini mereka tidak sadar bahwa teks ini sangat sering dia temui di kehidupan sehari-hari. Ketika misalnya teman-teman menemui sebuah teks yang isinya itu singkat, padat, dan jelas, nah bisa jadi saat itu teman-teman tengah menemukan teks yang akan kita bahas pada video kali ini. Teks apakah itu? Itu adalah teks eksposisi. Nah, teks eksposisi kali ini saya akan lebih terfokus kepada bagaimana kita menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi dan mengonstruksikan teks eksposisi dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi itu. Nah, sebelum lanjut, persiapkan dulu bahan catatan kalian dan jangan lupa berdoa ya. Nah, sebelum lanjut, kita perhatikan dulu peta konsep yang saya kutip dari petikanhidup.com yang satu ini. Dalam teks eksposisi itu kita membahas pengertian, tujuan, jenis, ciri-ciri, contoh, struktur, dan unsur kebahasaan. Namun, seperti yang saya jelaskan tadi akan lebih terfokus pada struktur dan unsur kebahasaan dari teks eksposisi ini. Kita akan membahas KD 3.4, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi, serta KD 4.4, mengonstruksikan teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan dari teks tersebut. Yang pertama kita bahas dulu struktur dari teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini memiliki 4 struktur. Yang pertama ada judul. Di judul ini diharapkan kita menuliskan judul itu mampu menggambarkan sesuatu yang dibahas di dalam teks eksposisinya nanti. Jadi itu sebisa mungkin singkat, padat, dan jelas, dan tentunya menarik dan syarat akan makna sehingga pembaca tertarik untuk membaca teks eksposisi tersebut. Yang kedua ada pernyataan umum atau tesis. Pernyataan umum atau tesis ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Jadi bisa saja nih pembaca sepakat atau sependapat dengan apa yang dipaparkan dalam tesis, dan juga bisa saja berseberangan pendapat dengan yang dipaparkan dalam tesis ini. Yang ketiga ada argumentasi atau alasan. Nah, panjang pendek dari argumen yang kita ungkapkan di sini itu bergantung dari apa yang kita ungkapkan di pernyataan umum sebelumnya, karena di sini kita hanya mengembangkan atau menyebutkan ulang apa yang sudah dipaparkan di pernyataan-pernyataan umum atau tesis kita. Kita mengembangkan dalam bentuk contoh ataupun alasan-alasan. Terus yang terakhir ada penegasan ulang atau yang biasa kita sebut dengan simpulan. Penegasan ulang tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Nah, gimana? Sudah paham dengan struktur-struktur dari teks eksposisi ini atau masih bingung? Kita coba perhatikan teks eksposisi yang satu ini. Kita lihat yang mana sih yang masuk dalam tesisnya, yang mana argumentasinya, dan yang mana penegasan ulang atau simpulannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini ada salah satu contoh teks eksposisi yang berjudul Realita Hukum di Indonesia. Coba perhatikan baik-baik teks ini. Paragraf pertama dalam teks ini dikategorikan sebagai tesis karena dia mengungkapkan pernyataan umum dalam teks yang satu ini. Paragraf pertama dalam teks ini membahas secara umum terkait hukum yang ada di Indonesia dalam berbagai tindak kejahatan. Meski belum membahas secara keseluruhan, tetapi dalam tesis ini sudah memberikan gambaran apa yang akan dibahas dalam teks eksposisi yang satu ini. Di paragraf kedua dibuat lebih rinci lagi dengan menampilkan alasan-alasan dan contoh terkait realita hukum yang ada di Indonesia.
Paragraf kedua inilah yang dinamakan argumentasi dalam teks eksposisi yang satu ini, karena dia memberikan alasan dan contoh. Untuk memperkuat contoh dan alasan pada bagian argumentasi, diberilah penegasan ulang dalam teks yang satu ini pada paragraf terakhir. Pernyataan ulang di sini memberikan penegasan kembali terkait apa yang dibahas pada bagian argumentasi dan apa yang telah disebutkan di bagian tesis. Setelah membaca teks ini secara keseluruhan, pembaca bisa menjadi paham terkait apa yang disampaikan karena penggunaan bahasanya yang singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, pembaca bisa saja sepakat terkait apa yang telah disampaikan di eksposisi yang satu ini ataupun memiliki pandangan yang lain. Nah, untuk unsur kebahasaan dalam teks eksposisi, perhatikan baik-baik penjelasan berikut ini. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Ini merupakan jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina ada dua. Yang pertama ada persona, yaitu merupakan kata ganti orang, yaitu persona tunggal dan juga ada persona jamak. Selanjutnya ada pronomina non persona atau kata ganti bukan orang yang terdiri dari pronomina penunjuk dan pronomina penanya. Ada nomina dan verba. Nomina merupakan kata benda yang mengacu pada benda baik nyata maupun abstrak. Kemudian verba yaitu mengandung unsur dasar perbuatan. Konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung. Ada begitu banyak jenis-jenis konjungsi. Beberapa di antaranya ada koordinatif, subordinatif, korelatif, dan antar kalimat. Seperti ini. Nah, bagaimana penjelasannya tentang teks eksposisi? Sudah paham kan tentang unsur kebahasaan dan struktur dari teks yang satu ini? Semoga ketika kita menemukan teks eksposisi kita dapat paham dan tahu, ini argumentasi, ini tesisnya, dan ini penegasan ulang. Jangan lupa untuk semangat belajar di rumah dan tetap berdoa semoga pandemi ini segera berakhir ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.